1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan Lentera Minggu di pagi hari ini bersama dengan Pendeta Yakobus Ilianelli. Silakan Pendeta. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita buka Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu atas karya agung-Mu kami dipertemukan. Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami pahamkan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, para pendengar dari Pro 1 Pontianak dimanapun berada, agar kami selalu hidup rukun, damai, sejahtera, dan selalu dipimpin oleh kasih-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa Rosario. Seperti yang kita pahami bahwa asal-usul doa Rosario secara historis merupakan suatu doa devosional yang paling lama atau sudah sangat lama didaraskan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik. Dan secara historis, kalau kita pahami bahwa Rosario adalah suatu devosional yang tertua yang dilaksanakan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik. Dan seperti kita pahami bahwa dalam butir-butir dibantu dengan tali doa, dan tali doa ini lebih dikenal dengan Rosario. Sebagai alat bantu doa juga merupakan tradisi sejak zaman gereja awal atau bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Tradisi mengatakan bahwa Santo Dominik tahun 1221 adalah santo yang menyebarkan doa Rosario seperti yang kita kenal. Ia berkhotbah tentang Rosario ini pada pelayanannya di antara para Albigensian yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa Santo Dominik menyusun doa Rosario, dan juga konstitusi Dominikan tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa Rosario, namun peran Santo Dominik atau Santo Dominikus cukup besar dalam memperkenalkannya kepada umat. Santo Dominikus sendiri adalah saksi hidup yang mendoakan doa Rosario tersebut. Namun doa tersebut dalam bentuknya seperti sekarang merupakan hasil pertumbuhan devosi yang terjadi beratus tahun setelah kematian Santo Dominikus. Doa Rosario sendiri mulai populer di sekitar tahun 1600 sampai 1700, terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto pada tahun 1571. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V memerintahkan umat Katolik untuk berdoa Rosario untuk memohon dukungan doa kepada Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Perintah ini dilakukan oleh Don Juan atau John dari Austria, komandan armada. Demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun tampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Kristen atau pasukan Katolik waktu itu menang pada tanggal 7 Oktober tersebut.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang seperti yang kita pahami sebagai orang Katolik, bahwa bulan yang dikhususkan, baik bulan Maria pada bulan Mei dan juga bulan Rosario pada bulan 10, dikhususkan bagi berdoa bersama Bunda Maria. Dan seperti yang disampaikan dalam sejarahnya tadi, bahwa pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario. Dan ini menjadi suatu tradisi gereja yang diwariskan sampai sekarang. Doa rosario adalah doa renungan. Doa rosario adalah doa renungan karena kita mendaraskan doa Salam Maria berulang-ulang 10 kali. Para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam rosario. Pemahaman dan praktik ini sangat ditekankan oleh sejumlah dokumen atau pernyataan pimpinan gereja. Yang pertama adalah doa rosario, salah satu tradisi kontemplasi Kristiani yang terbaik dan paling berharga. Rosario adalah doa renungan yang khas. Kita didaraskan dan surat apostolik Rosarium Virginis Mariae artikel nomor 5 menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, doa rosario adalah sarana yang paling efektif untuk mengembangkan diri di kalangan kaum beriman, suatu komitmen untuk merenungkan misteri Kristiani. Ini sudah dilakukan dalam surat apostolik Nopo Millennio Ineute sebagai latihan kekudusan yang sejati. Kita memerlukan kehidupan Kristiani yang menonjol dalam seni berdoa. Kemudian yang ketiga, doa rosario adalah doa renungan yang sangat indah. Tanpa unsur renungan, doa rosario akan kehilangan maknanya. Tanpa renungan, doa rosario menjadi ibarat tubuh tanpa jiwa, dan ada bahaya bahwa pendarasannya akan menjadi pengulangan kata-kata secara mekanis. Ini bertentangan dengan anjuran Yesus. Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Injil Matius bab 6 ayat 7. Sedari hakikatnya, pendarasan rosario membangun irama yang tenang dan tetap. Ini akan membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus. Anjuran apostolik Marialis Cultus 2 Februari 1974. Doa rosario adalah ringkasan Injil. Doa rosario adalah ringkasan Injil karena di dalamnya dirangkai dan direnungkan sejarah keselamatan yang dipaparkan dalam Injil. Mulai kisah-kisah sekitar inkarnasi sampai dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Dengan ditambahkannya satu rangkaian peristiwa baru yaitu peristiwa terang atau peristiwa cahaya, doa rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh. Kini renungan rosario mencakup peristiwa-peristiwa sekitar inkarnasi dan masa kecil Yesus, peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa-peristiwa amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum, peristiwa-peristiwa terang atau cahaya, kemudian peristiwa-peristiwa sekitar sengsaranya, peristiwa-peristiwa sedih, dan kenangan akan kebangkitannya, peristiwa-peristiwa mulia. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, doa rosario adalah salah satu doa Kristiani yang sangat injili, yang intinya adalah renungan tentang Kristus. Sebagai doa Injil, rosario dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan dan memiliki orientasi kristologis yang gamblang. Unsurnya paling khas adalah pendarasan doa Salam Maria secara berantai. Tetapi puncak dari Salam Maria sendiri adalah nama Yesus. Nama ini menjadi puncak baik dari kabar atau salam malaikat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu maupun dari salam Ibu Yohanes Pembaptis, terpujilah buah tubuhmu. Kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Pendarasan Salam Maria secara berantai itu menjadi bingkai, di mana dirajut renungan atau kontemplasi atas misteri-misteri yang ditampilkan lewat rosario. Paulus ke-6. Anjuran apostolik Marialis Cultus 2 Februari 1974. Untaian rosario. Doa rosario melahirkan sebuah alat untuk menghitung jumlah doa Salam Maria yang didaraskan, yakni rosario atau kalung rosario. Jari-jari tangan bergerak dari satu manik-manik ke satu manik-manik lainnya sejalan dengan didaraskannya doa.
tanpa harus menghitung di dalam ingatan jumlah doa Salam Maria yang didaraskan. Pikiran seseorang akan lebih bisa mendalami dalam meditasi peristiwa-peristiwa suci dalam doa Rosario. 5 dekade Rosario meliputi 5 kelompok 10 manik-manik dengan tambahan manik-manik besar pada tempat longgar sebelum tiap dekadenya. Doa Salam Maria diucapkan pada tiap manik-manik dalam sebuah dekade, sementara doa Bapa Kami diucapkan pada manik-manik besar. Sebuah peristiwa baru diumumkan dan didalami pada saat jari tangan berhenti pada manik-manik yang besar. Beberapa rosario, terutama yang digunakan oleh beberapa ordo atau tarekat keagamaan, memiliki 15 dekade, merujuk pada 15 peristiwa suci tradisional dan doa rosario. Baik rosario dengan 5 maupun 15 dekade, semuanya terikat pada sebuah untayan pendek yang bermula pada sebuah krusifik diikuti oleh sebuah manik-manik besar, 3 manik-manik kecil dan sebuah manik-manik besar sebelum menyambung pada keseluruhannya rosario tadi. Pendarasan rosario dimulai pada latihan pendek mengucapkan credo para rasul, aku percaya, di krusifik atau di salib. Kemudian 1 doa Bapa Kami pada manik-manik besar pertama, 3 doa Salam Maria pada 3 manik-manik kecil berikutnya, dan doa kemuliaan pada manik-manik besar berikutnya. Pendarasan dekade-dekade rosario lantas mengikuti. Walaupun menghitung doa dengan menggunakan untayan manik-manik telah menjadi kebiasaan, doa rosario nyatanya tidak mengharuskan penggunaan untayan manik-manik tersebut. Doa ini biasa didaraskan dengan menggunakan alat-alat menghitung lainnya, dengan menghitung menggunakan jari tangan seseorang atau menghitungnya tanpa alat apapun. Dan yang paling kita harus pahami bahwa doa rosario terdiri atas 20 dekade atau 20 peristiwa yang membuat kita memahami bahwa meditasi dan kontemplasi kita menjadi sangat bermakna karena Allah Tritunggal yang Maha Kudus selalu memberkati kita dengan memilih perawan Bunda Maria untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami bagaimana doa rosario membantu kita terus beriman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sehingga doa rosario adalah doa devosional yang paling banyak dilaksanakan oleh umat Katolik sedunia, dan doa ini menjadi suatu doa komunitas di lingkungan, di kategorial, bahkan di semua tempat di mana umat Katolik bisa mendaraskan ini sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada umat manusia. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.